Bandar Lampung, banjir lagi, banjir lagi. Tapi sebentar deh, apa ini cuma salah hujan aja atau jangan-jangan ada yang nggak beres sama kota kita? Yuk kita bedah bareng-bareng analisis dari ahlinya buat cari tahu akar masalahnya. Coba kita ingat lagi tanggal 6 Maret kemarin. Hujan deras banget kan? Dan dalam sekejap, jalanan Bandar Lampung itu udah kayak sungai. Pemandangan yang sayangnya kok rasanya makin sering kita lihat ya. Ini yang bikin kita semua bertanya-tanya. Nah, banjir ini adalah krisis yang terlihat. Maksudnya, banjirnya itu cuma gejala. Di balik air yang mengenang itu, ada masalah yang jauh lebih besar yang perlu kita pahami bareng. Jadi, pertanyaannya balik lagi, apa kita cuma bisa pasrah dan nyalain hujan? Emang benar ini murni salah alam? Atau jangan-jangan kita selama ini melewatkan sesuatu yang jauh lebih penting? Disinilah kita butuh kacamata ahli. Ada analisis menarik dari Muhammad Hakim Sedo Putra, seorang pakar hidrologi forensik. Kata beliau, ini bukan sekedar bencana alam biasa. Anggap aja ini alarm kebakaran yang udah bunyi kenceng banget, tapi entah kenapa, kita seringkali abai. Oke, jadi kita bakal kupas lebih dalam nih. Fokus kita bukan lagi ke hujannya, tapi ke daratannya. Kenapa sistem di kota kita ini seolah-olah gagal total buat menampung air hujan? Menurut analisisnya, ada 4 kegagalan utama. 4 biang kerok lah kalau boleh dibilang. Ini kayak 4 fondasi yang seharusnya kuat, tapi ternyata rapuh banget pas dihantam hujan. Kita bongkar satu-satu ya. Oke, yang pertama. Ini yang paling kelihatan mata. Drainase. Saluran air kita itu kondisinya, ya ampun, banyak yang rusak, mampet sama sampah, terus penuh endapan lumpur. Jadi ya wajar aja, pas hujan gede datang, got-got itu langsung menyerah, nggak sanggup nampung air lagi. Kegagalan kedua, coba deh kita lihat sungai-sungai kita. Seharusnya kan sungai ini jadi jalan tol buat air hujan lari ke laut. Tapi nyatanya, sungainya makin sempit karena di kanan kirinya banyak bangunan. Terus dasarnya juga dangkal karena lumpurnya numpuk. Ya jelas aja, jalan tolnya jadi macet total. Yang ketiga, dan ini penting banget, adalah cara kota kita dibangun. Coba lihat sekeliling. Lahan hijau yang dulu bisa nyerap air hujan, sekarang jadi apa? Jadi beton, jadi aspal. Tanah yang harusnya kayak spons, sekarang malah jadi kayak wajan. Airnya nggak bisa meresap, terus lari kemana? Ya ke got yang udah penuh tadi. Dan yang keempat, ini penyakit lama, tapi dampaknya luar biasa. Sampah. Jujur aja, kita masih sering lihat kan orang buang sampah ke got atau sungai. Sampah-sampah itu nggak hilang loh, mereka numpuk, jadi bendungan dadakan, dan akhirnya airnya meluber kemana-mana. Gabungan dari semua masalah tadi itu menciptakan sesuatu yang istilah kerennya limpasan permukaan. Gampangnya gini, karena tanahnya udah ketutup beton, air hujan itu nggak punya tempat buat meresap. Jadi dia ngalir gitu aja di permukaan. Kencang, ngumpul jadi banyak, terus nabrak drainase kita yang emang udah nggak siap. Oke, cukup ya bahas masalahnya, pusing juga, haha. Sekarang pertanyaannya, solusinya gimana? Nah, untungnya analisis ini nggak cuma nunjukin masalah, tapi juga ngasih peta jalan keluarnya. Dan solusinya ini ada 2 bagian. Kuncinya itu 1, kerja bareng. Ini bukan cuma PR-nya pemerintah, bukan juga cuma tugas warga. Ini harus jadi kerja gotong royong. Pemerintah yang benerin sistem gedenya, kita sebagai warga yang jaga dari hal-hal kecil. Ibaratnya, nggak bisa tepuk sebelah tangan kan? Dari sisi pemerintah, langkahnya harus jelas dan nyata. Pertama, drainase itu harus dirawat rutin. Jangan nunggu rusak baru diperbaiki. Kedua, sungai-sungai itu harus disehatkan lagi. Lumpurnya dikeruk, bantarannya ditata. Ketiga, dan ini wajib, bikin sistem pengelolaan sampah yang beneran jalan di seluruh kota. Terus bagian kita apa? Wah, peran kita ini krusial banget loh. Mulai dari yang paling gampang deh, stop buang sampah ke got dan sungai. Titik. Jaga lingkungan depan rumah kita aja dulu. Yang paling penting, kita harus punya kesadaran kalau ini kota kita, ya tanggung jawab kita juga dong buat merawatnya. Jadi kalau ditarik benang merahnya simple banget sebetulnya. Ini kota kita bersama, ya ini tanggung jawab kita bersama juga. Ada kutipan bagus dari ahlinya yang merangkum semuanya. Pada akhirnya, ini bukan cuma soal teknis, soal got atau sungai, ini soal mimpi kita semua. Punya kota yang nyaman buat ditinggali, aman, dan pastinya bebas dari ancaman banjir. Jadi, lihat kan, analisisnya udah ada, solusinya juga udah terbentang jelas. Pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa atau gimana caranya, pertanyaannya adalah kapan kita mulai. Akankah pemerintah dan kita, warganya, benar-benar bergerak bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik? Jawabannya ada di tangan kita semua.